Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Alur Film Studio. Channel yang akan menayangkan film-film menarik untuk mengisi waktu luang kalian. Bagaimana kabarnya? Masih semangat daring? Harus semangat dong. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas sebuah film yang berjudul The Invisible Boy. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang mempunyai kekuatan super. Ia bisa menghilang layaknya seorang hantu. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke filmnya. Film diawali dengan seorang anak yang bernama Michael Silenzi. Ia datang ke sekolah untuk memulai ujian sekolahnya. Saat sampai di kelas, tiba-tiba ada seorang polisi yang menanyakan kabar temannya yang tidak pulang 3 hari yang lalu. Namun sayang, semua anak di kelas tersebut tidak mengetahui akan hal tersebut. Tak lama kemudian, hidung Mickey berdarah. Ia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci darah tersebut. Tak lama, datanglah 2 orang temannya. Ia bertujuan untuk mengambil uang Mickey yang akan digunakan untuk membeli kostum Halloween. Mickey sendiri menggunakan uang yang tersisa untuk membeli kostum seadanya. Ia diberikan kostum yang paling murah yang ada di toko tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Mickey pun terpaksa membelinya. Saat pulang, ia bertemu dengan ibunya yang bernama Giovanni Silenzi. Sesudah izin dengan ibunya, ia pun langsung berangkat ke Halloween. Ia bertemu dengan gadis pujaannya yang bernama Stella. Tak lama kemudian, kedua anak jahil tersebut memutar DVD yang ada di dalam tas Mickey yang berisi rekaman-rekaman Stella. Mickey melakukannya karena dia menyukai Stella. Tak lama, dia pun berlari pulang. Saat pagi, tubuh Mickey sudah tidak terlihat. Ia kaget dan senang karena ia bisa membalaskan dendamnya kepada kedua anak yang jahil tersebut. Keesokan paginya, ia datang ke sekolah untuk membalaskan dendamnya. Ia mengeluarkan senjata mainan yang ada di dalam tas anak tersebut dan menembakkannya ke dalam papan tulis. Hal itu membuat guru marah. Lantas, si anak tadi pun langsung dibawa ke dalam ruang kepala sekolah. Untuk balas dendam kedua, ia mendorong anak yang sedang berkompetisi tenis dan akhirnya gagal. Karena hal itu, dia pun dimarahi oleh ayahnya saat pulang. Kemudian, Mickey melihat sekelompok wanita yang akan pergi ke kamar mandi. Karena mungkin lemah iman, Mickey pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Saya sih juga pengen, tapi saya gimana? Yaudahlah. Namun sialnya, handuk yang dilemparkan oleh salah seorang wanita mengenai badannya, yang membuat badannya terlihat bentuknya. Saat mengalami hal tertentu, badan Mickey bisa perlahan-lahan terlihat kembali. Salah satu anak di sana pun curiga. Ia membuka handuk tersebut dan benar saja, para gadis di sana pun sontak berteriak. Keesokan harinya saat sedang bersekolah, tiba-tiba tangan Mickey perlahan menghilang. Hal itu akan membuat tubuhnya tidak terlihat dan membuat teman-temannya ketakutan. Karena hal itu, Mickey pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Namun sialnya, adik Mickey mengetahui hal itu yang membuat ia menjerit ketakutan. Ia menceritakan kepada adiknya bahwa dia bisa tidak terlihat karena memakai baju yang dibelinya di toko tersebut. Siang harinya, Mickey berjalan ke dapur. Namun, ia mendengar telepon ibunya bersama orang lain yang menceritakan bahwa Mickey bukanlah anak kandungnya. Hal itu membuat Mickey marah dan dia pun memutuskan untuk pergi ke pantai untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba datanglah Elsa. Ia melihat ayunan tersebut bergerak sendiri tanpa ada yang menaikinya. Bukannya takut, Stella malah mengajak Mickey berkenalan. Padahal mereka sudah kenal. Ya kenal. Malamnya, Mickey pun datang ke rumah Stella. Ia berani karena tubuhnya tidak terlihat. Stella pun mempersilahkan Mickey masuk. Dan mereka pun berbincang-bincang santai. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun berciuman. Namun sial, tubuh Mickey pun kembali terlihat. Ia bergegas pergi karena ia tidak ingin tahu bahwa dia adalah Mickey. Ia langsung lompat dari jendela kamar Stella. Keesokan malamnya, Stella dibawa oleh seseorang. Mickey pun berusaha mencegahnya.
Ia pun berusaha sekuat tenaga agar Stella tidak dibawa oleh orang tersebut. Namun, usahanya tersebut sia-sia. Paginya, ia bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia adalah ayahnya. Orang itu pun menceritakan asal-usulnya. Dahulu kala, ada tempat khusus yang menampung orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Di sana, ada sekumpulan anak yang memiliki kekuatan super. Kekuatannya sendiri pun beragam. Mereka mendapatkan kekuatan tersebut saat mereka terkena bencana radiasi nuklir. Untuk ayah Mickey sendiri, ia bisa membaca pikiran seseorang. Ayah Mickey di camp tersebut dengan istrinya, yaitu ibu kandung Mickey. Saat di sana, ternyata ibu Mickey sedang mengandung. Saat melahirkan Mickey berencana dibawa oleh mereka. Karena mengetahui hal tersebut, orang tua Mickey pun berencana membawa Mickey kabur dari camp tersebut. Namun naas, mereka semakin dekat. Karena semakin dekat, ibu Mickey pun rela berkorban demi anaknya. Dan ternyata kekuatan Mickey memang asli dari kedua orang tuanya. Ayahnya tersebut memberikan baju kepada Mickey yang sudah didesain sedemikian rupa. Mickey pun kembali bersemangat dan berencana menyelamatkan Stella dari om-om yang menangkapnya tadi. Keesokan harinya, ia didatangi oleh seseorang. Seseorang tersebut mempunyai gerak-gerik yang mencurigakan. Untungnya, Mickey pun berhasil kabur. Ia kabur dengan seorang temannya. Saat berhasil kabur, Ian dan temannya pun berencana untuk menyelamatkan Stella. Tempat Stella sendiri berada di sebuah kapal. Mereka pun menyusun rencana. Di tempat lain, Stella mencoba menyelamatkan dirinya. Ia bertujuan naik ke atas kapal untuk menghidupkan lampu dan meminta bantuan orang lain. Hal tersebut disadari oleh Mickey. Teman Mickey pun mempunyai rencana. Ia akan menembakkan senjatanya ke arah alarm yang membuat semuanya terpancing. Mickey sendiri berjalan santai karena dirinya tidak terlihat oleh orang-orang. Mickey pun berhasil menemukan teman-temannya dan berhasil mengeluarkan mereka. Potentissime! Oh cazzo! Stella mengajak Mickey untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Namun ternyata Stella sedang di bawah pengaruh oleh orang yang bisa mengendalikan pikirannya. Di tempat lain, teman-teman Mickey pun berhasil keluar dari kapal tersebut. Alhasil, Mickey pun murka. Saat semuanya selesai, Mickey dan Stella pun berencana keluar melewati kapsul air. Mickey dan Stella pun kembali dengan selamat. Ayahnya berencana menghapus ingatan semua orang tentang Mickey. Hal itu dilakukan agar Mickey terlindungi. Dengan berat hati, Mickey pun mengiyakan permintaan ayahnya. Jika hal itu terjadi, maka ingatan Stella tentang Mickey akan hilang. Dan dia pun kembali tidak menyukai Mickey. Karena tadi Stella sudah menyukai Mickey. Akhirnya, ayah Mickey pun menghapus ingatan semua orang. Saat di sekolah, semua orang kembali asing dengan Mickey. Hal itu karena ayahnya menghapus semua ingatan orang tentang Mickey. Namun Mickey senang karena hal buruk itu sudah berakhir. Di scene terakhir, memperlihatkan seorang wanita yang bisa menghilang layaknya Mickey. Ternyata wanita tersebut adalah ibu Mickey. Ia menceritakan bahwa Mickey mempunyai adik. Adik Mickey ditinggal di tempat karena mereka tidak bisa membawanya. Hal itu dikarenakan bayi itu terlalu beban, dan ayah Mickey sudah tidak mempunyai tas lagi untuk membawa anak tersebut. Lalu film pun usai. Gimana guys filmnya? Sebenarnya film ini sendiri mempunyai dua versi. Ya, versi kedua, jika kalian setuju maka saya akan lanjutkan part 2-nya. Dan maaf apabila pembawaan dari admin masih belepotan. Dan untuk audio sendiri saya menyarankan untuk memakai headset agar pengalaman menonton jauh lebih baik.
Dan oke guys, mungkin sampai di sini saja. Saya Mamat undur diri.